Tadi mas, sing diarani sabda palon lagi janji lah ya iku mas. Sing ditagih iki ajaran budi pekerti yang terkikis bahkan hampir hilang. Sing iso nukulke ya wong sing isih ngawuri, sing nguri-nguri budaya leluhur. Nah itu mungkin ya untuk saran ya buat para pemerintah ya. Indonesia ya diusulkanlah ajaran Jawa itu jadi negara agama nasional, di Indonesia juga bagian dari agama nasional kan lho. Ben Jawa ki ana ngono lho. Iya. Ada ajarannya namanya ajaran agama busana. Agama ya busana itu tadi. Karena ini konsep yang akan diterapkan di kehidupan peradaban baru nanti. Nah, Mas Tinus, terkait agama, kadang orang itu juga masih bingung terkait kata agama itu, penjabaran secara luas itu seperti apa? Karena ya, itu intinya, tadi saya jelaskan itu tadi. Agama itu ageman atau busono. Busana ya? Iya. Itu tadi yang saya jelaskan. Ageman itu agama itu suatu pemahaman dari sebuah perjalanan kehidupan, ya kan, dari pengamatan, pengalaman, kemudian diterapkan sebagai tuntunan hidup. Kalau orang Jawa dulu mencari agama dengan perjalanan kehidupannya, dianalisa, dipahami, diserapi, akhirnya bisa menjadi tuntunan dalam kehidupan selanjutnya atau sehari-hari. Itu agama orang dahulu. Kalau agama orang sekarang, orang dulu itu sifatnya proses. Makanya kan proses, gadis proses, manusia berproses, tapi Tuhan non proses. Itu Tuhan itu terjadi tanpa proses. Kalau Tuhan itu sendiri, tapi kalau manusia atau semua ciptaan itu berproses. Dari apa? Akhirnya terbentuknya agama-agaman busana dalam diri itu. Pegangan gitu. Pegangan ya? Untuk tuntunan kehidupan, bagaimana menjalani kehidupan, memahami makna kehidupan hingga sampai pada titik kesempurnaan. Tapi kalau agama sekarang sifatnya instan. Karena instan itu didapat sebuah teori yang dari pengalaman atau pengetahuan pendahulunya itu dari negeri sana, negeri Jawa, ras Jawa atau ras lain itu mempunyai pemahaman masing-masing dari pengetahuan leluhur, akhirnya dipelajari oleh anak cucu yang sifatnya instan. Makanya kalau mempelajari hanya membaca atau teori, banyak salah pemahaman, salah persepsi, itu timbulnya kesalahan-kesalahan. Tidak memahami yang benar-benar apa yang jadi tersirat di dalam sebuah kitab itu sendiri. Karena beda orang menjalani sendiri dengan membaca itu beda. Emang dhisik gawe kitab, wong saiki golek kitab. Kalau dulu orang dulu membuat petilasan. Iya. Kalau orang sekarang mencari petilasan. Iya kan? Kebalikannya ya. Kalau orang dulu membuat pusaka, sekarang mencari pusaka. Kalau orang dulu membuat ilmu, sekarang mencari ilmu. Ilmu digawe karena apa? Proses ini mas. Kita mendapatkan dari panca indera kita, dari pendengaran, penciuman, penglihatan, perasa, ya, peraba. Ya, itu digunakan. Kita sudah dianugerahi oleh Tuhan dalam bentuk panca indera. Nah, sekarang kan tidak menggunakan itu. Kira-kira ya, apa yang mempengaruhi mindset manusia Jawa terutama ya, seperti yang Mas Tinus utarakan tadi, bahwa orang dulu itu sebagai bisa dibilang pencipta. Kalau sekarang mencari keris, kalau dulu membuat keris. Nah,
Yang merubah mindset manusia Jawa menjadi seperti itu apa sebenarnya? Kok bisa seperti itu? Nah, pembodohan ini Mas. Pembodohan ya? Iya. Bisa dijelaskan? Secara tentang kehidupan ya. Itu tadi krisis identitas diri, Mas. Kembali di situ. Krisis identitas diri ya, menungso iki ora gelem memahami apa yang ada di dalam diri kita dulu, yang dia namakan hamamayu hayuning diri. Mungkin tidak orang Jawa itu mengembalikan jati dirinya terkait itu krisis ini. Karena perubahan alam ini membuat orang termindset, tersadarkan diri dengan gejolak alam ini, akhirnya timbul kesadaran. Iya kan? Orang kan kalau burung untuk masalah kan mesti santai, enaknya mikir seneng. Iya kan? Ketika terpa masalah, ujian, cobaan lagi sadar. Ya, itu manusia sekarang. Kalau orang dulu, yaitu tadi kewajiban, menentukan kewajiban bahwa hidup ini ada yang menghidupi, urip ana sing nguripi, sadar diri. Akhirnya apa? Orang Jawa tidak pernah menuntut ya Tuhan gini-gini. Wong saiki nek mung njaluk tok. Iya. Ya kita rezekine seret sithik, ya Allah ya Gusti rezeki, padahal mobil cek duwe, omah cek duwe. Nah, tipisnya rasa bersyukur itu sendiri kan gitu. Berarti mentalitasnya sudah Kadang-kadang ya? misalkan gini, aku orangnya hidupnya sederhana. Iya toh. Iya. Ada orang kaya minta tolong pada saya misalnya. Iya. Ya, toh. Mas, saya rezekinya seret ini gini. Saya jawab gampang. Lah saya hidup begini aja bersyukur kok, jenengan punya mobil, punya rumah kok masih sambat. Terus apa jenengan mau jika diciptakan Tuhan sebagai orang yang ada di jalan itu, mau? Iya. Mau nggak? Kan? Beruntung loh jenengan. Jangan melihat ke bawah, tapi jangan melihat ke atas, tapi pandanglah ke bawah ini. Orang yang kadang di jalan aja bisa mensyukuri apa yang dia alami kok. Kenapa yang bisa hidup di spring bed enak, ruangan AC, keluar mobil AC, ya kan? Iya. Masih mengeluh. Andai saja Tuhan membalikkan hidupnya sebagai orang jalanan, iya kan? Nah, identitasnya di mana? Identitas dan mentalitas. Rasa bersyukurnya itu loh. Iya. Nah, orang kehilangan pemahaman tentang itu. Pengenalan diri, ya kan? Sadurunge kenal apa wae, kenali awake dhewe. Sebelum ingin mengatakan bahwa kita dekat dengan Tuhan, tapi tidak mau bisa mengenal diri kita sendiri, impossible, hanya sebuah kata lisan. Jika mengaku dekat dengan Tuhan, pasti paham dengan diri kita sendiri. Itu orang Jawa dahulu seperti itu, nggak pernah mengaku dekat dengan Tuhan sebelum mengenal diri kita sendiri. Benar. Nah itu, makanya kalau sudah memahami ilmu kuno, diarani ya, kata-katanya lebih rasional, lebih memahami bawah sadar untuk dimasukkan ke atas sadar. Jadi benar-benar sadar apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita memahami apa yang kita rasakan, kita memahami jiwa-jiwa yang kita keluarkan, memahami perilaku-perilaku yang kita lakukan, kan ngono. Kita benar-benar paham. Jadi orang mau kaya nyuwun sewu. Nggih. Hewan kan wayahe mangan. Wayahe golek pangan, wayahe turu. Itu lah kewan. Nggih. Iya lho. Yang menungso saiki piye, Mas? Kan gitu. Terlalu saya menyamakan dengan hewan toh. Yeah. Itu sifat. Lah, inilah kemerosotan identitas manusia ini. Sekarang itu lebih memikirkan dampak ini, orang mikir ke sejati ini awak diri kita sendiri. Kalau kita diterpa masalah bencana alam,
wabah itu Tuhan itu memberikan dakwah dengan alam agar manusia itu mengenal jati diri, asal usulmu itu saka ngendi. Ora bakal enek menungso kewan tumbuhan yen ora ana banyu. Berarti itu kayak bencana besar dan lain sebagainya itu mungkin sebuah contekan atau kerpean dari Tuhan untuk kita belajar. Mungkin seperti itu Mas. Bedanya gini. Ini ujian ya, ujian kehidupan ya. Iya. Bedanya ujian dari Tuhan dengan ujian dari guru sekolah lah misalnya. Kalau guru memberikan ujian itu dengan pertanyaan yang sifatnya tulisan atau lisan. Tapi kalau Tuhan itu memberikan ujian dengan masalah. Nah, ketika manusia itu bisa menjawab ujian itu, maka Tuhan itu akan memberikan masalah itu semakin ringan. Gitu. Tapi manakala pertanyaan dari Tuhan itu ya kayak masalah gitu Mas. Iya. Ketika Tuhan itu memberikan pertanyaan dan pertanyaan pertama itu nggak bisa dijawab, pertanyaan berikutnya akan semakin sulit. Ketika nggak bisa dijawab lagi, semakin sulit lagi. Namun sebaliknya, ketika Tuhan memberikan pertanyaan dan pertanyaan pertama itu bisa dijawab, pertanyaan berikutnya akan mudah untuk dihadapi, mudah untuk dijawab, karena untuk menjawab alur yang kedua itu sudah meneruskan alur dari pertama. Step pertama ya, tingkatan. Jadi kalau alur pertama tidak memahami atau belum bisa menjawab, adalah ada pertanyaan berikutnya, orang ngerti dasarnya. Ibarat kita berangkat dari Surabaya ke Madiun, baru ke Solo misalnya. Ya toh. Lah tekan Madiun iki wis lali, aku mau saka ngendi, saka Surabaya apa ke Malang. Ngono lho, karena tidak bisa menjawab ngono. Ya, akhirnya kesini semakin salah arah. Makanya ketika Tuhan itu memberikan pertanyaan harus kita selesaikan, kita harus bisa menjawab. Makanya dinamakan hikmah. Karena setiap ujian itu mungkin Tuhan memberikan cara agar kita menjadi pribadi yang lebih mawas diri, bisa lebih sabar, ya kan, tidak sombong, kan ngono. Tapi masalah ini bukannya diselesaikan enek mung sambat loh. Nggak akan selesai. Nanti pertanyaan berikutnya dari Tuhan dengan masalah sambat meneh. Akhirnya sampai tua ya ngono kuwi terus, nggak ada perkembangan diri. Makanya dengan masalah yang ada itu, supaya manusia itu bisa membenahi diri untuk menjadi pribadi yang lebih intelijensi, lebih bijaksana, lebih dewasa. Karena kedewasaan seseorang dalam segi karakter itu tidak ditentukan oleh usia, tapi cara pemahaman seseorang. Kan gini, kayak misalkan aku menerapi ini, itu kan karena belajar dari masalah. Benar. Iya toh. Dan aku pun ya ora tahu maca-maca kitab, ora tahu. Kitab ya kitab alam. Iya toh. Tulisan tanpa papan. Lah kitabnya wong Jawa kan tulis tanpa papan. Benar. Lah kitabnya dari apa? Apa yang kita lihat itu adalah guru kita. Apa yang kita dengarkan itu adalah guru kita. Apa yang kita rasakan itu adalah guru kita. Ya, apa yang kita hirup, kita cium itu adalah guru kita. Apa yang kita raba itu adalah guru kita. Nah, kita mempunyai guru yang dinamakan panca indera. Itu guru yang sebenarnya, Mas. Bukan teori atau argumentasi dan lain-lain. Nah, itu namanya kasunyatan. Jadi guru kita yang sebenarnya itu adalah panca indera. Ya. Dan itu dianugerahi setiap orang. Setiap orang pasti punya anugerah itu. Makanya kalau orang yang tunanetra itu kan dia lebih memanfaatkan feeling. Rasanya lebih peka. Di sana ada gini-gini itu lebih karena
dia lebih terfokuskan pada mata batin.